Nama lengkap saya Angela Elvira Empati. Saya guru yang bertugas di Konono 2 pada jenjang kelas 1. Jadi saya berpikir mungkin Tuhan mengirimkan saya untuk saya juga pada hari ini saya mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar juga bahwa sebagai guru belajar sepanjang hayat adalah keharusan. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung pada slide. Bimbingan teknis transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pak bisa dilanjutkan di slide 14. Baik Bapak Ibu, atau saya tidak usah pakai mic ya. Sepertinya ini mengganggu. Bisa didengar dengan baik suara saya? Oh pakai baik. Baik. Untuk transisi PAUD dan SD sendiri, modulnya ada 7 Bapak Ibu. Tapi pada hari ini saya minta maaf tidak bisa menyelesaikan untuk sampai 7 modul. Tapi saya janji kalau saya ada kesempatan, saya tetap akan berbagi kepada Bapak Ibu, khususnya jenjang kelas 1 dan 2. Karena proses fondasi ini berlangsung sampai pada kelas 2. Kita masuk pada materi kalau begitu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, di sini ada gambar. Digambarkan ada anak-anak PAUD yang akan menyeberang ke sekolah dasar. PAUD ke sekolah dasar, inilah yang disebut masa transisi. Bisa dilihat Bapak Ibu. Sedikit berefleksi, saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kira-kira alasan orang tua memasukkan anak pada jenjang PAUD atau SD itu kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa berikan alasan? Mungkin ada anaknya yang mau masuk TK, boleh bercerita alasan kenapa Bapak dan Ibu memasukkan anak ke jenjang PAUD atau SD, atau orang tua memasukkan anak itu ke jenjang PAUD atau SD. Siapa yang mau coba bercerita? Boleh angkat tangan Ibu mungkin. Saya menjawab sedikit saja. Mungkin tujuan kita untuk memasukkan anak ke PAUD dan ke SD yaitu agar anak juga mengetahui dunia luas, belajar di lingkungan luas, dan mempunyai teman yang berbeda suku, agama, dan berbeda kebiasaan seperti itu. Karena pendidikan pertama kan pastinya didapat dari orang tua di rumah. Dan orang tua juga kepingin anaknya mempunyai lingkungan yang baru, teman yang baru. Dengan teman kelas 1 kita bisa sharing. Saya janji saya akan sharing. Jadi asesmen diagnostik itu bisa berbagai macam cara. Nanti Pak Okto selaku tim IHT sekolah penggerak kami, beliau sangat paham tentang asesmen diagnostik. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, kami kan belum sekolah merdeka, kenapa kami harus asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik itu berlaku untuk bukan hanya Merdeka Belajar, K13 juga bisa. Ini penting, kunci dari Merdeka Belajar sendiri adalah asesmen. Asesmen adalah penilaian atau bagaimana guru mengetahui potret anak di dalam kelas. 2 minggu itu saya rasa cukup Bapak Ibu, kita bisa wawancara secara langsung atau tertulis atau ada aplikasinya. Kalau Bapak Ibu mau lebih mudah, ada aplikasi asesmen diagnostik. Jadi ketika saya wawancara dengan Mama, saya isi, Mama suka apa? Mama dari rumah jalan pakai apa? Atau hobinya apa? Atau ada sedih kok tadi datang sekolah? Itu langsung terbaca, anak ini kategori anak apa dia? Kinestetika, audiovisual kah? Itu ada aplikasinya. Bisa di Google Bapak Ibu. Itu ada. Oke. Jadi PPDB itu tidak melakukan tes kalistung. Sekali lagi saat Bapak Alti Ibu Yanti ada yang tahu? Ibu dari Konono 3 ada yang tahu kenapa 2 minggu? Ini adalah hal baru yang akan diterapkan untuk seterusnya. MPLS dilaksanakan kurang lebih 2 minggu. Saya pikir, kenapa cukup lama ya? 3 hari saya potong bilang pulang semua. Kalau sejam 10 itu kayak kita semua anak pulang sudah. Ternyata yang diminta adalah 2 minggu. Baik, saya akan coba rincikan. 2 minggu itu
Yang pertama adalah 3 hari pertama adalah betul-betul masa pengenalan lingkungan sekolah. Sedangkan hari keempat